Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Dari berbagai macam video tentang aliran Syiah yang saya upload, banyak yang berkomentar bagaimana tanggapan MUI, kenapa tidak ada tanggapan MUI. Sebenarnya bukan tidak ada tanggapan MUI, bahkan justru jauh beberapa tahun yang lalu MUI sudah pernah membuat fatwa mengenai beberapa hal yang dianggap sesat di dalam ajaran agama Syiah ini. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman catatan dari MUI mengenai apa saja yang dianggap sesat di dalam ajaran agama Syiah ini, guys ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita bahas ya. Kalian perhatikan layar di samping sini. Di situ ada buku fatwa Syiah sesat. Oke, kita lihat ya. Ini ada 100 halaman kalau di keterangannya sini. Cetakan pertama Bandung Sya'ban 1439 Hijriah atau Mei 2018. Hak cipta dilindungi undang-undang. Oke, berarti ini sudah ada hak ciptanya dan artinya tidak boleh dirubah oleh sembarangan orang yang tidak punya izin. Penyusunnya Tim Aliansi Nasional Anti Syiah atau disingkat dengan ANAS. Perancang, sampul dan penata letak Tim Aliansi Nasional Anti Syiah. Penerbit sama Aliansi Nasional Anti Syiah. Kita lihat dulu kata pengantarnya karena ini sangat banyak sekali, jadi tidak mungkin saya bacakan semua, hanya poin-poin pentingnya saja yang saya baca ya. Buku ini menyajikan kumpulan fatwa dari berbagai sumber rujukan untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam menilai ajaran Syiah. Ada 4 fatwa MUI mengenai ajaran Syiah yang dianggap sesat. Yang pertama adalah hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Yang kedua, hukum menghina dan mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Yang keempat, hukum menikah mut'ah. Oke, kita langsung aja ke halaman bawah, guys ya, yang berkaitan dengan fatwa-fatwa MUI. Ini adalah yang pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2017 tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI telah menimbang, mengingat, saya scroll ke bawah lagi, memperhatikan, ini saya persingkat aja guys ya, kalian bisa cek sendiri nanti, linknya ada di deskripsi. Memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan 1, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam sebagai mukjizat. Diriwayatkan secara mutawatir membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. 2. Al-Quran Mushaf Utsmani adalah Al-Quran yang pengumpulan dan pembukuannya berdasarkan riwayat mutawatir ijma' para sahabat yang hingga sekarang ada di tengah masyarakat. Kedua, ketentuan hukum. Meragukan kesempurnaan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, hukumnya kafir. Sebagaimana yang kita tahu bahwa orang-orang Syiah menganggap bahwa Al-Quran yang beredar saat ini merupakan Al-Quran yang masih ada kurang. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, siapapun umat muslim yang mengaku dirinya umat muslim lalu menganggap Al-Quran saat ini ada yang kurang, maka itu termasuk orang kafir. Ini bukan kata saya, tapi berdasarkan fatwa Majelis Ulama yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menimbang, mengingat, kita scroll lagi ke bawah, memperhatikan
memutuskan, kita langsung aja kepada ketentuan hukum ya. Yang pertama, menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah haram karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. 2. Setiap orang yang menghina sahabat Nabi Muhammad SAW adalah fasik dan sesat. 3. Setiap orang yang mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kafir keluar dari Islam. Sebagaimana yang sudah diketahui oleh umum masyarakat di seluruh dunia bahwa orang-orang Syiah ini mengkafirkan beberapa sahabat Rasulullah SAW, dan khusus di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa barang siapa yang mengkafirkan sahabat maka akan termasuk golongan orang-orang kafir dan fasik, bahkan dikatakan keluar dari dalam ajaran agama Islam. Oke, kita lanjut lagi ke Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang meyakini adanya kemaksuman imam. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI telah menimbang, mengingat, kita scroll lagi ke bawah, memperhatikan. 1. Meyakini bahwa seorang pemimpin atau imam adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa, maksum, serta wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun, merupakan keyakinan yang salah, dalam kurung batil, hukumnya haram. Yang kedua, kewajiban taat kepada pemimpin atau imam hanya terbatas jika imam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, meyakini bahwa pemimpin atau imam menerima wahyu seperti Nabi adalah dahala dalam kurung sesat dan menyebabkan kafir. 4. Mengkafirkan dalam kurung takfir orang Islam yang tidak mengakui ismatul imam menyebabkan penuduh menjadi kafir. Jadi sudah jelas ya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia menolak pemahaman bahwa imam-imam itu adalah maksum dan juga menolak bahwa imam-imam juga menerima wahyu seperti Rasulullah SAW. Itu nggak benar menurut MUI karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke, kita lanjut lagi ke Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya ini tentang nikah mut'ah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah memperhatikan, menimbang, mengingat, lalu memutuskan. Ini ya, kita baca. Menetapkan 1. Nikah mut'ah hukumnya adalah haram. Yang kedua, pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 25 Oktober 1997 Masehi, 22 Jumat Akhir 1418 Hijriah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Kiai Haji Hasan Basri, Sekretaris Umum Dr. Andes Haji An-Nazriyad Lani, Ketua Komisi Fatwa Profesor Kiai Haji Ibrahim Husein LML. Jadi sudah sangat jelas ya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan nikah mut'ah. Orang-orang yang melakukan nikah mut'ah harus diselesaikan secara hukum perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi poin pentingnya tadi apa yang saya sampaikan adalah ada 4 fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait paham Syiah yang dianggap ini sesat. Yang pertama, hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Yang kedua, hukum menghina dan mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hukum meyakini adanya kemaksuman imam. Yang keempat, hukum nikah mut'ah. Ini semua dianggap haram, kafir, dan sesat. Kalau sudah sedemikian rupa fatwa Majelis Ulama tentang kesesatan Syiah, lalu pertanyaan besarnya adalah kenapa Syiah di Indonesia masih ada, bahkan bisa membuat sebuah acara? Jawabannya adalah karena memang pemerintahan Republik Indonesia belum mengeluarkan peraturan ataupun ketetapan bahwa kelompok Syiah di Indonesia ini adalah kelompok terlarang. Majelis Ulama Indonesia ranahnya hanya bisa memberikan fatwa.
selanjutnya ada di tangan pemerintah Republik Indonesia. Bukan hal mudah memang memberikan sebuah peraturan ataupun ketetapan tentang larangan Syiah di Indonesia, karena berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga berkaitan dengan hubungan antar Indonesia dan negara-negara yang menganut ajaran Syiah seperti Iran dan lain-lainnya. Tetapi bukan berarti tidak bisa, karena di berbagai macam negara lainnya juga sudah ada yang menetapkan untuk larangan Syiah masuk ke negara tersebut, contohnya seperti negara Malaysia, dan juga ada negara-negara beberapa lainnya yang juga melarang Syiah masuk ke negara mereka. Oke, cukup sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya bahas di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.